Tapi kalau kita berkaca pada sejarah ya Mas Akmal, sebenarnya kan udah ada beberapa juga mungkin negara yang pernah ada di posisi kurang lebih serupa lah seperti Indonesia. Dengan catatan mereka kena ban gitu, permasalahannya mereka kena ban karena satu isu, tapi kemudian negara-negara ini pada akhirnya bisa mereformasi sepak bola mereka. Kemudian ada satu gebrakan yang tidak hanya memajukan sepak bola, bahkan bisa menjadikan sepak bola sebagai olahraga nomor satu di negaranya. Kira-kira ini bisa terjadi juga nggak di Indonesia? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nggak ada yang tidak bisa di dunia ini. Tapi masalahnya ada kemauan atau tidak. Kita ini udah di ban pernah 2015 gitu kan. Karena campur tangan intervensi politik juga di dalamnya. Tapi kita tidak pernah belajar dari itu semua dan kita anggap ban itu biasa gitu. Bahkan sekarang politisi kita kan Hidayat Nur Wahid, anggota MPR bilang bahwa kita harus lawan, kita harus tentang. Kalau kita sampai disanksi FIFA gitu. Kalau mau seperti itu gitu kan, ya keluar aja dari FIFA selesai gitu. Malah makin gak dianggap kita sama FIFA. Artinya gini lah, jangan kemudian para politisi ini yang tidak paham sepak bola kemudian ikut-ikut masuk di sepak bola yang pada akhirnya membuat sepak bola kita ini menjadi semakin semeraut, semakin kusut gitu kan. Ya orang kan kerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau politisi ya bekerja sebagai politisi, nggak usah kemudian ikut campur soal sepak bola yang dia tidak paham tentang sepak bola sehingga hanya membuat gaduh. Nah orang-orang yang membuat gaduh ini harusnya secara gentleman, apalagi dia negarawan, dia pejabat, meminta maaf kepada rakyat Indonesia gitu kan. Jangan kemudian kita selalu menyelesaikan masalah besar dengan hanya cara kita kecewa. Udah, kita harus kepala tegak, ini mungkin udah takdir, kita nyalahin takdir gitu kan. Sama halnya dengan kasus Kanjuruhan yang disalahkan angin gitu kan, sekarang disalahkan takdir. Nah kemudian juga setelah itu udah kita kita bersiap untuk ke depan. Sementara persiapan yang dilakukan nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu kan. Nah ini yang menjadi problem kita sehingga kita sepak bolanya tidak maju-maju. Sekarang Kamboja saja misalnya sepak bolanya sudah semakin maju gitu kan. Bahkan sebentar lagi kita akan bisa tertinggal dari mereka. Nah kita lebih kuat unsur politiknya dibanding sepak bolanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ekosistem sepak bola kita ini tidak sehat. Saya bisa katakan kenapa tidak sehat. Ekosistem sepak bola kita terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah unsur pejabat, konglomerat, pengusaha, penguasa yang butuh popularitas, butuh elektabilitas, mereka butuh panggung sepak bola untuk menaikkan pamor mereka di mata publik sehingga mereka berlomba-lomba untuk jadi ketua umum PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelompok yang menguasai sepak bola dari hulu sampai hilir, yang menguasai sepak bolanya, menguasai pengurusnya, menguasai segala aspek sepak bolanya, bahkan bisa atur siapa yang juara, siapa yang degradasi, bisa atur semua bisnisnya termasuk diatur judinya di dalamnya. Nah, kelompok ini adalah kelompok mafia gitu. Mereka tuhannya sepak bola ya. Mereka tuhannya sepak bola Indonesia. Tuhannya sepak bola Indonesia. Yang ketiga adalah kita ini masyarakat pecinta sepak bola yang hanya bisa bermimpi dan berharap sepak bola kita berprestasi, tapi selalu disakiti oleh yang nomor 2 dan nomor 1 gitu kan. Tapi ingat, doa-doa orang yang terzolimi itu kadang-kadang lebih dahsyat dibanding kemudian kekuasaan dan uang yang dimiliki oleh mereka-mereka yang nomor 1, nomor 2. Nah, selama yang nomor 2 ini tidak dibenahi, sampai kapanpun sepak bola kita tidak bisa berprestasi. Jadi nomor 2 kelompok mafia ini harus bumi hanguskan dari sepak bola Indonesia. Yang nomor 1 juga harus bisa mulai memahami sadar bahwa diri. Politik ada koridor-koridornya nih. Betul. Jangan diganggu sepak bolanya. Kenapa? Saya ingin katakan bahwa sepak bola itu pisau bermata 2. Bisa seketika mengangkat popularitas seseorang, bisa seketika juga menjatuhkan elektabilitas seseorang, dan ini sudah dirasakan oleh salah satu partai menjelang 2024 gara-gara sepak bola. Kemudian pamornya jadi turun. Menarik, tadi kan Mas Akmal sempat bilang harus ada permintaan maaf. Udah gitu udah ada satu partai juga yang merasakan dampak dari pisau bermata 2, yaitu sepak bola gitu. Kira-kira menurut Mas Akmal sendiri sanksi yang tepat diberikan kepada mereka-mereka yang kemarin melakukan intervensi dan penolakan itu apa ya? Karena kan ini bisa dibilang cukup masif lah. Kalau kita cuma sekedar di ban, kita sudah pernah merasakan itu. Tapi ini selain kita di ban, kemungkinan ya sanksi yang akan datang nanti, kemudian kita juga ya itu tadi harus menanggung malu menjadi negara yang dibaratkan gagal gitu menjadi tuan rumah karena faktor yang simple, bahkan bukan dari negaranya sendiri, melainkan perseorangan yang ada di dalamnya. Iya, dampak dari gagalnya kita jadi tuan rumah ini dampaknya besar banget. Gitu. Bukan cuma sekedar sepak bola, kita ini juga bisa jadi dipercaya oleh bangsa-bangsa lain dalam urusan bisnis, dalam urusan sosial, dalam hubungan bilateral. Kenapa? Bangsa Indonesia bangsa yang tidak bisa pegang komitmen. Itu yang kemudian menjadi kesimpulan masyarakat dunia terhadap Indonesia, di mana ketika kemudian Piala Dunianya sudah di depan mata mau digelar, tiba-tiba seenaknya menyatakan tidak bersedia menggelar Piala Dunia hanya karena ada kepentingan politik di dalamnya. Nah, ini berbahaya sekali. Itu yang pertama.
kerugian yang kedua ya kerugian ekonomi juga gitu kan. Hampir kalau dihitung ada 3,7 triliun kerugian negara ini yang diakibatkan oleh kita gagalnya jadi tuan rumah Piala Dunia. Pertama kerugian material ya. Kerugian material misalnya kita sudah mengeluarkan 175 miliar untuk rehabilitasi 6 stadion. Kemudian kita sudah mengeluarkan 500 miliar untuk persiapan operasional pelaksanaan Piala Dunia. Kita udah mengeluarkan tahun lalu ya 2022 saya lihat laporan PSSI ada dana masuk ke PSSI 100 miliar untuk persiapan tim nasional Indonesia. Nah, ini baru yang terhitung. Yang tidak terhitung apa? Devisa negara hilang. Kemudian UMKM kita yang tadinya bersiap untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya Piala Dunia, akhirnya harus merugi. Mereka sudah bikin kaos-kaos souvenir, kemudian pernik-pernik yang menggambarkan Piala Dunia, akhirnya hilang semua. Apakah kemudian mereka yang kemarin bikin propaganda dan membuat gaduh itu bertanggung jawab? Misal mengirim mereka nih UMKM kita ke Argentina yang akan menjadi tuan rumah untuk jual dagangannya, tapi nggak bisa juga, logonya udah beda kan? Iya, udah ganti. Nah, itu. Lagi. Kemudian bagaimana pengusaha hotel dan pekerja hotel, pengusaha rumah makan dan pekerja rumah makan, mereka kehilangan potensi untuk mendapatkan keuntungan. Yang paling penting adalah kehilangan kepercayaan Indonesia di mata internasional. Dan yang paling penting itu psikologi pemain muda kita. Kenapa? Karena pesepak bola mimpinya adalah main di Piala Dunia. Jadi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, pemain terbaik dunia, mereka cita-citanya bukan jadi pemain terbaik dunia atau menerima gaji termahal di dunia. Cita-cita terbesar mereka adalah mereka tampil di Piala Dunia dan berprestasi kepada negaranya. Dan mimpi itu hilang hanya karena kepongahan, kesombongan kita dalam kaitannya dengan urusan politik. Nah, ini yang harus diobati. Kenapa? Ke depan anak-anak muda kita tuh nanti tidak akan pernah berpikir mau menjadi pemain bola. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa dihalangi oleh orang tua mereka. Ini kan yang menghalangi mimpi anak-anak muda kita untuk tampil di Piala Dunia kan orang tuanya. Kan kasihan sekali orang tua tidak mendukung prestasi anak-anaknya, kan istilahnya itu. Nah, ini problem sepak bola kita ke depan yang sangat akut, dan kalau nggak dibenahi ya nggak akan mungkin di sepak bola kita bisa berprestasi. Sanksi yang paling tepat kira-kira apa, Mas Akmal? Yang pertama sanksi moral ya, menurut saya ya. Sanksi moral kalau kemudian mereka punya kepentingan politik, menurut saya sanksi moralnya adalah jangan pilih mereka gitu. Untuk sepak bola aja mereka nggak berkomitmen, apalagi untuk kebangsaan kan gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, harusnya ada pernyataan maaf dari mereka-mereka yang kemarin bikin gaduh. Menyatakan maaf itu tidak menjatuhkan wibawa seseorang menurut saya. Bahkan akan kelihatan bahwa dia punya sikap kesatria dan gentleman ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga, mungkin bisa terjadi ya. Karena ini kan dana-dana sudah keluar, bisa jadi dipidanakan gitu kan. Karena ada dana-dana yang sudah keluar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau mungkin ada class action dari masyarakat terhadap kasus ini. Yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai kemudian kasus-kasus ini nantinya dianggap selesai begitu saja, yang pada akhirnya menjadi tradisi. Jangan sampai nanti kemudian misalnya ada kita mau gelar olimpiade, tiba-tiba ada satu partai politik yang tidak suka dengan olimpiade ini karena akan menaikkan partai politik lain, akhirnya diganggu, kita selesai. Setelah itu hanya kita bisa seperti Pak Jokowi bilang, udah takdir lah. Kita harus terima takdir ini, walaupun dua minggu terakhir saya merasa pusing gitu kan. Gara-gara bola saya pusing gitu. Nah, kita sebagai masyarakat bola, gara-gara politisi kita pusing gitu. Jadi sama dua-duanya. Iya, itulah. Jadi para politisi tolonglah jangan main petasan di tempat yang salah gitu. Dia mau main petasan di tempat sepak bola, dia pikir sepak bola itu bisa meredakan petasan yang mereka mainkan. Artinya jangan main petasan di Pelumpang atau di Duma yang akhirnya meledak, merugikan banyak orang. Dan ini yang terjadi oleh politisi kita, dan saya pikir harus dibangun kesadaran. Dan yang paling penting ke depan adalah gini, kita harus meninjau ulang judicial review tentang konstitusi kita. Gitu kan, konstitusi kita soal pembukaan Undang-Undang Dasar 45, soal Permenlu nomor 3 tahun 2019 terkait dengan Israel gitu kan. Karena apa? Karena ini penting. Ke depan jangan sampai kemudian ini digunakan dan kita akhirnya hanya terkungkung hidup kita di dalam negeri aja. Kita hanya bisa gelar PON, Pekan Olahraga Nasional. Olimpiade kita nggak bisa gelar. Kenapa? Ada Israel di sana. Kejuaraan dunia juga kita bisa nggak gelar karena ada Israel di sana. Kemudian mau jadi tuan rumah Piala Dunia, FIFA juga udah males gitu kan. Urusan U20 aja repot gara-gara gara-gara Israel. Akhirnya kita itu menjadi katak dalam tempurung dalam urusan olahraga. Karena itu perlu judicial review dari pemerintah terkait
undang-undang kita, apakah ini diterjemahkan secara tekstual atau ada yang kemudian memberikan kekhususan khusus di bidang olahraga. Misalnya kan kita berada dalam posisi setara dengan seluruh negara di dunia. Nah kalau itu terjadi, kita akan menjadi bangsa yang besar ke depannya. Kenapa menjadi bangsa besar? Hanya ada 2 kesempatan di mana bendera sebuah negara dikibarkan. Yang pertama adalah kunjungan kepala negara satu negara ke negara lain. Pasti benderanya dikibarkan. Yang kedua, bendera sebuah negara dikibarkan ketika ada atletnya menang dalam sebuah kejuaraan. Nah hanya itu artinya bahwa politik, kekuasaan, pemerintahan dengan olahraga itu berada dalam posisi yang sama, mengangkat harkat dan martabat bangsa gitu kan. Nah ini yang harus dipahami oleh para para politisi kita lah gitu. Satu kalimat terakhir nih Mas Akmal untuk para pecinta sepak bola saat ini yang perasaannya sedang tidak baik-baik aja, apa yang mau disampaikan? Ya, kita berharap semoga ada kesadaran bersama para pemangku kepentingan di negara kita ini, para pejabatnya, termasuk para pengurus PSSI-nya gitu kan. Yang paling penting ke depan adalah kita harus luruskan niat bahwa sepak bola ini sejatinya bisa jadi alat diplomasi perdamaian dunia. Sepak bola juga bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sepak bola harus diurus dengan benar-benar serius. Jangan dikerjakan secara sambilan. Mereka yang menginginkan sepak bola hanya sebagai batu loncatan, lebih baik tidak usah masuk ke dalam lingkup sepak bola. Karena harkat martabat sepak bola lebih tinggi dari kekuasaan. Semoga ya tayangan ini bisa sampai ke pihak-pihak yang tadi sempat kita bicarakan juga. Dan semoga bisa sedikit menenangkan hati para pecinta sepak bola yang mungkin kemarin masih bertanya-tanya sebenarnya jadi yang mana nih statement yang benar. Tadi sudah dijelaskan duduk dari permasalahannya dan harapan kita mengenai langkah-langkah yang bisa diambil untuk setidaknya memperbaiki sepak bola di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Akmal, seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan Sporty People, nggak kerasa juga nih udah waktunya aku Conchita Caroline pamit karena udah banyak informasi yang kita bagikan hari ini. But don't worry, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya tentunya dengan berita-berita menarik seputar dunia olahraga only on Top Sport. Bye, sampai ketemu.